Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yaum yaumul itsnain ba'dal fajr isrun min syahri Ramadan 1444 mazilna fi darsina fi soal jawab Ramadaniyah. Maka dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk membacakan soal. Bismillah, soal jawab Ramadan 19 Ramadan 1444 Hijriah. Assalamualaikum Ustaz Said. Semoga Allah memberikan ampunan dan rezeki yang melimpah dan ditambahkan ilmu dan amalnya. Amin. Saya masih bingung permasalahan orang yang sakit. Ada yang sakit stroke, ada yang sakit mah, ada yang sakit demam, ada yang mengqadha, ada yang tidak mengqadha. Mohon dijelaskan Ustaz jenis-jenis sakit dan hukum puasanya. Barakallahu fiik. Bismillah. Perbedaan yang disebutkan oleh penanya dan kebingungan yang ada dari penanya dikarenakan orang yang sakit terbagi menjadi dua, dan setiap jenisnya berbeda-beda dari permasalahan membayar dari buka puasanya. Maka ketahuilah ya ibadallah bahwa al-marid, orang yang sakit, maka ala wazan fa'il. Marid adalah ismun fa'il min marada yamrudu, dan masdarnya adalah maradon atau maradon dengan sukuni ra. Wal jama' dari marid, orang yang sakit satu, marid orang yang banyak sakit, sakitnya banyak seperti di mustasfa, dinamakan al-marada. Maka orang yang sakit dan jumlahnya banyak, haula al-marada. Adapun mufrad hada marid. Wal marid bimakna diddu sihah, lawannya dari sehat. Maka al-marid barakallahu fikum di dalam hukum siam dibagi menjadi dua. Al-marid yang qasimu ila qismain, dari hubungannya dengan ahkam siam Ramadan. Fal qismul awal al-marid alladhi yurja bur'uhu. Ma makna al-marid alladhi yurja bur'uhu? Ay al-marid alladhi yurja shifa'uhu. Seseorang yang sakit, yang diharapkan sakitnya itu ringan tidak ringan, tetapi dia itu datang sembuhnya. Dan yang kedua, al-marid alladhi la yurja bur'uhu. Yang kedua adalah penyakit yang tidak akan kembali dalam keadaan sehat kecuali dalam waktu yang panjang. Maka dari dua jenis ini kita contohkan al-marid alladhi yurja bur'uhu, sakit yang dia akan kembali dengan mudah. Seperti seseorang sakit di bulan Ramadan ini, sakit mungkin salah makan ataupun terlalu banyak cabai ataupun tidak menjaga kebersihan karena puasa, membeli takjil di mana-mana, pinggir jalan terkena debu dan sebagainya, maka dia banyak keluar BAB, bahkan disentri.
lebih dalam sehari 20 kali. Maka di sini dia sakit. Namun setiap penyakit ada dinamakan masa incubation, masa inkubasinya. Bahwa virus yang ada di perutnya dari virus disenteria ataupun dari bakteria seperti E. coli, dan bakteria E. coli ini banyak dibawa oleh lidah-lidah cicak. Maka dia berupa bakteria yang akan berkembang di perut dan membuat disenteria. Maka akhirnya sakit 2 hari, 3 hari. Maka 4 hari sudah selesai, tidak sakit lagi perutnya. Maka di hari keempat dia kembali berpuasa. Maka 3 hari dia sakit dalam keadaan lemas, demam, dan banyak buang air besar. Maka di sini dia berbuka. Dan di sini pembagian yang pertama hukumnya adalah alaihi al-qadha faqat. Baginya untuk membayar qadha. Dia berbuka dan membayar qadha. Kapan? Di hari yang akan datang. Di hari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah sampai kepada Sya'ban. Namun jangan masuk kepada Ramadan yang kedua. Maka pendalilannya seperti di Al-Quran dan ijma'. Kama qala ta'ala faman kana minkum maridon aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa di antara kalian yang dalam keadaan sakit di bulan Ramadan, aw ala safar, atau dalam keadaan safar yang melelahkan, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Takdirnya fa'iddatun fahuna rabitah dari al-jawab, karena man ismun syart. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun, idan fa rabitah ala jawabi syart. Taib aina jawabus syart? Jawabus syart jumlah fa'iddatun. Wahuna takdiruhu mahdhuf fa'alaihi iddatun. Fama i'rab iddatun mubtada, fa aina khabaruhu alaihi mahdhuf muqaddam, fa alaihi iddatun min ayamin ukhar. Famin huna dalil qada wajib min lafadz fa alaihi iddatun. Fa alaihi iddatun min ayamin ukhar, maka wajib bagi dia mengganti di hari yang lain selain dari Ramadan tersebut. Maka ini hukum bagi orang yang marid yang yurja bur'uhu. Allah memberikan rukhsah untuk makan. 3 hari dia makan, di hari yang keempat bisa puasa, maka sudah terhitung utang. Fa alaihi iddatun min ayamin ukhar, harus dibayar di hari yang setelahnya. Maka inilah dari jenis yang pertama, dan pendalilan dari qadanya saja di Al-Quran yang kami sebutkan dan di ijma', seperti dinukilkan ijma' oleh para ulama. Di antaranya Imam Ibnu Qudamah di kitabnya Al-Mughni mengatakan, ajma'a ahlul ilm ala ibahati al-fitr lil marid fil jumlah. Maka telah sepakat kaum muslimin, boleh bagi seorang yang sakit agar dia itu melaksanakan iftar, namun membayarnya di hari yang akan datang. Maka ini jenis yang pertama. Sehingga tergambar barakallahu fikum bagaimana seseorang yang sakit lalu dia membayar qada saja, idza kana yurja bur'uhu, jika dia sakit dan sehatnya kembali. Meskipun dalam keadaan sepekan, maka sehatnya kembali, maka berpuasa terus dan membayar qada.
Kemudian di sini ada tambih. Apakah untuk semua orang yang sakit itu diberikan rukhsah untuk berbuka, kemudian dia membayar qada seperti ayat Allah, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar? Jawabnya al-asl kadzalik. Maka al-asl, semua orang yang sakit itu diberikan rukhsah untuk makan di siang Ramadan itu, hari itu, dan membayar qada di hari yang akan datang. Aina dalil ala umumiyati kalimat maradon? Faman kana minkum maradon. Maka maradon i'rabnya di sini nakirah fi siyaqin nafi wa huwa khabar kana. Wa huna nakirah fi siyaqi syart man syartiyah fayufidul wujub, afwan yufidul umum. Maka di sini faman man syartiyah idan fi siyaqi syart, dan maridun nakirah, maka nakirah di siyaq asyart memberikan makna umum. Ini asalnya. Walakin hadal am mahsus. Maksus untuk siapa? Untuk pembagian yang kedua nanti. Alladzi la yurja bur'uhu, yang mana dia tidak kembali sehatnya. Ataupun yang kedua, lil marad khafif. Contohnya seseorang yang masuk bulan Ramadan, kemudian dia bermain bola di bulan Ramadan, terus kakinya terkena duri. Aduh. Kemudian berdarah sedikit. Kemudian setelah itu dia pulang menangis. Aku mau makan, lapar. Nah, ada Abdurrahman Hakim. Maka dia main bola. Dia tersandung, jatuh, lututnya berdarah, sedikit lecet. Terus datang jam 2 siang, pulang, ana mau buka. Kef buka, lututku berdarah. Ba'den faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Barang siapa yang sakit di bulan Ramadan, maka boleh makan dan diganti di waktu yang akan datang. Maka beristidlal dengan ayat. Maka jawabnya di sini al-marad al-khafif. Meskipun dia masuk kepada yurja bur'uhu, fal marid lahu ahwal, falaisa likulli marid an yurakhas lahu bil iftar ma'al qada. Maka tidak semua yang sakitnya di bulan Ramadan kemudian dia mengambil rukhsah. Maka disebutkan oleh para ulama, dan ini menjadi juga pembahasan yang ma'ruf, bahwa barang siapa yang sakit la yata'atsaru bis-shaum, intabih halal qaidah, la yata'atsaru bis-shaum, dia tidak ada hubungannya dengan puasa. Kamitsli hada saqat yal'ab kuratal qadam wa hasal syauk fi atraf rijlih yatadakhal bis-shaum la au mithal zukam al-yasir. Masalan huwa yaktasil summa yajlis tahtal mirwahah. Dia mandi kemudian duduk di bawah kipas angin. Kemudian dia zukam, bersin-bersin. Haji. Terus hidungnya mengeluarkan air sedikit. Langsung mau buka puasa, lapar. Kenapa? Ana zukam, terkena influenza. Gara-gara tadi mandi duduk di bawah kipas angin, jadi zukam. Wa kadzalika al-khumul wasuda wa dawkhah al-yasir. Dan demikian orang yang malas, maksudnya badannya agak enggak enak, malas mau bergerak, ataupun sudah sedikit pusing. Au dawkhah, sedikit vertigo.
gampang seperti ini, tinggal tidur, sembuh. Maka perkara ini tidak pantas bagi dia untuk berbuka. La yahilu lahu an yuftira. Lalu mana pendalilannya takhsis li umumiyatil ayah, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar famaridun am. Siapa saja yang sakit, kecuali sakit yang dia itu sakitnya ringan, maka dikecualikan. Dan yang kedua, perkara yang dianjurkan untuk berbuka dan yang diinginkan di dalam ayah, al-hal idza kana yasuqu ala saum. Maka tadi perkara yang tidak ada hubungannya dengan puasa, seperti kakinya lecet berdarah atau sedikit pusing, gampang sedikit pusing tambah tidur. Mungkin kelelahan tidur, sudah nanti bangun dalam keadaan segar. Adapun bagaimana keadaan sampai dia itu berbuka dan bahkan lebih baik untuk berbuka dan bahkan wajib untuk berbuka, maka keadaannya idza kana yasuqu alaihi as-saum, di mana membuat berat dan membuat susah di saat berpuasa. Maka dalam keadaan seperti ini bisa jadi hukmuhu yukrah lahu an yasum, dimakruhkan bagi dia untuk berpuasa. Wa yufaddillahu an yuftir, dan diutamakan bagi dia untuk berbuka. Wa ya'khud ar-rukhsah, dan mengambil rukhsah. Sesuai keumuman tadi ayat, faman kana minkum maridun, maka marid dalam keadaan sakit, agar mengambil rukhsah. Wa hada mathalan nadribul mithal ka marad, yang mana dia itu membutuhkan killer pain, membutuhkan obat pembunuh rasa sakit, seperti jenis-jenis yang akhirannya ol, panadol, paracetamol, odol. Kalau odol bukan obat ya. Ojol juga bukan obat, ojek online. Maka paracetamol, panadol itu semuanya killer pain. Di sini dia dalam keadaan sakit, persendian, dan bukan hanya sakit di saat berjalan, tetapi sakit rematik ataupun sakit gout, nakros, bahasa Indonesianya asam urat. Maka dia sakit terus. Berjalan sakit, duduk sakit, tidur pun tidak bisa tidur. Maka di sini mengganggu puasanya. Ataupun perkara-perkara yang sakit yang butuh kepada killer pain seperti sakit gigi. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati, ya. Kalau sakit hati tidak butuh panadol. Sakit gigi butuh panadol. Maka di sini dia muhtaj an yatanawal al-ilaj likai yuhaddi al-alam. Maka di sini bagi dia dalam keadaan pilihan. Jika dia sabar, maka tidak apa-apa. Dan jika dia dalam keadaan memang tidak mampu,